Orang yang meninggalkan sholat itu ketika mati puasa nih tapi nggak sholat, ketika mati dia nggak perlu disolati, nggak perlu dikuburkan di pemakaman orang Islam. Di mana dikuburkan? Di jurang aja. Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah situ, sudah lemparkan ke sana. Sudah kita dengar penjelasan dari salah satu ustadz ini yang mengatakan bahwa ketika ada orang Islam yang meninggal dunia, walaupun ia melakukan puasa namun tidak pernah sholat 5 waktu, maka tidak wajib hukumnya untuk disolati. Kita bahas di kitab I'anatul Talibin juz 5 halaman 268 dijelaskan, annahu idza qutila yusalu wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfanu fi maqabiril muslimin in kana tarkuha kaslan. Seorang yang meninggalkan sholat itu ketika dibunuh, maka wajib bagi kita sebagai umat muslim yang masih hidup adalah 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensolati. Ini jelas di dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan bahwa seorang yang meninggalkan sholat ketika sudah meninggal dunia, maka kewajiban kita sebagai seorang yang hidup adalah 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Mensolati, 4. Menguburkan di pemakaman orang muslim. Ustadz barusan mengatakan gak perlu disolati. Ngapain kita mensolati seorang yang tidak pernah sholat? Ngapain kita kuburkan di pemakamannya orang Islam? Kita buang saja ke jurang. Gak seperti itu. Ternyata di kitab I'anatul Talibin dikatakan bahwa wa yudfanu fi maqabiril muslimin in kana tarkuha kaslan. Seorang yang meninggalkan sholat ketika sudah meninggal dunia, ia tetap wajib kita makamkan di pemakaman umat Islam ketika ia meninggalkan sholat dalam kondisi malas. Tanggapan yang kedua di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab kalangan Imam Nawawi dikatakan bahwa idza qatalna tarikas shalah wusila wa kufina wa sulli alaihi wa dufina fi maqabiril muslimin wa bihi qata'a al jumhur wa fihi wajhun hakahu al khurasaniyun annahu la yusalla wa la yukaffanu wa la yusalla alaihi wa hadha dha'ifun. Di dalam kitab Syarhul Muhadzab, Majmu' Syarhul Muhadzab dijelaskan bahwa ketika ada seorang yang meninggalkan sholat, ketika dibunuh, maka kita sebagai orang yang hidup wajib memandikan, mengkafani dan juga mensolati, kemudian menguburkan di pemakaman orang muslim. Wabihi qata'a al-jumhur, ini adalah pendapat ulama jumhur. Ini membahas tarikas sholat, seorang yang meninggalkan sholat di masa hidupnya harus tetap kita sholati, wajib hukumnya. Ketika kita tidak mensolati, maka hukumnya dosa satu penduduk tersebut. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa mensolati orang yang meninggal dunia akan tetapi di masa hidupnya tidak pernah melakukan sholat, itu hukumnya tetap wajib menurut mayoritas ulama. Akan tetapi ada suatu pendapat yang mengatakan gak wajib disolati, gak wajib dimandikan, gak wajib dikafani bagi seorang yang meninggalkan sholat. Wahada dhaifun, kata Imam Nawawi. Ini adalah pendapat yang dhaif, kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarhul Muhadzab. Oleh karenanya Ustadz Wahabi ini tidak bisa mengatakan gak boleh kita mensolati seorang yang meninggalkan sholat walaupun berpuasa. Ulama jumhur, mayoritas ulama mewajibkan
kita sebagai seorang yang hidup untuk tetap mensolati orang yang meninggalkan sholat ketika sudah wafat. Ustadz Wahabi ini mengatakan gak usah disolati, terus mau digimanakan mayitnya itu kalau gak disolati. Orang yang gak sholat, selama dia tidak meninggalkan sholat, meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka kita wajib untuk mensolatinya. Bahkan di kitab Fathul Qorib dijelaskan, seorang yang meninggalkan sholat itu ada dua pembagian. Yang pertama, ingkana tarkuha kaslan. Kalau meninggalkan sholat secara malas, maka kita wajib untuk mensolati. Namun ketika dia itu meninggalkan sholat jahidan wujubas sholat, dia itu mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Dia mengatakan, saya meyakini bahwa sholat 5 waktu ini tidak wajib. Maka ketika meninggal dunia, kita tidak perlu untuk mensolati seorang tersebut. Itu di dalam kitab Fathul Qorib. Jadi ada dua perincian, tidak mutlak sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Wahabi yang mengatakan bahwa tidak perlu untuk mensolati seorang yang meninggal dunia tapi di masa hidupnya tidak melaksanakan sholat. Di dalam kitab-kitab kuning dijelaskan ada dua pembagian. Ketika dia meninggalkan sholat dalam kondisi malas, tetap wajib untuk disolati. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, meyakini sholat tidak wajib, maka hukumnya seperti orang murtad. Maka dihukumi kafir, baru kita haram untuk mensolatinya. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.